Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa hati yang menyembah kepada Engkau. Mungkin secara manusia daging kami lemah. Daging kami tidak mampu Tuhan. Tapi Roh-Mu lah yang memampukan kami. Roh-Mu lah yang membuat kami kuat sampai hari ini Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu nyata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini engkau sedang mengalami tekanan dalam hidupmu. Mungkin engkau tidak mengerti apa yang harus engkau lakukan. Hari ini Tuhan membawa kita untuk lebih lagi mendekat kepadanya, untuk menaikkan ucapan syukur di hadapannya, untuk menyembah Dia. Mari angkat tanganku di hadapan Tuhan. Mari naikkan penyembahan terbaik di hadapan Tuhan. Mari jangan engkau malu. Mungkin ada bagian tubuhmu yang sakit, mari engkau pegang dan biarlah engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin engkau kecewa, engkau terluka, biarlah Tuhan yang membeban semuanya. Haleluya. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi Engkau berikan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Tuhan, kami taruh harap kami. Kami menyembahmu Tuhan. Kami taruh sepenuhnya. Kami menyembahmu. Percaya kami hanya kepadamu. Sebab Kau Tuhan kami. Engkau Allah. Engkau penolong kami. Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya Engkau ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami menghadapi hal-hal gelap sendirian. Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu, saat ini kami mau berkata, kami butuh firman-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah, Engkau melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan.
Biarlah kami menerima yang terbaik yang daripadamu. Kami berikan hati kami, tanah hati yang subur untuk Kau taburi Tuhan dengan firman-Mu. Kami siap sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap sambut firman Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan saat ini saudara. Mari kita buka bersama di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. Ayat ini bagi kita sudah tidak asing lagi, tapi mari sama-sama kembali kita belajar firman Tuhan ini di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. Ayat yang pertama mulai kita akan sama-sama membaca. Saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama mulai dari ayatnya yang pertama, 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita akan melihat firman Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan, menerima lawatan kuasa Tuhan. Kalau kita melihat kisah yang dialami oleh Samaria, ya, Samaria saat itu dikepung oleh Aram. Israel, bangsa Israel saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yoram. Ya, Yoram ini adalah anak dari Raja Ahab. Kita tahu cerita bagaimana tentang Raja Ahab, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yoram dia menjadi raja saat itu dan hari-hari atau waktu-waktu sebelum Samaria dikepung, ya sebelum Samaria dikepung, waktu itu Aram juga sudah pernah berperang dengan Israel. Dan kalau kita melihat pada pasal sebelumnya, pada pasal 6, di situ bagaimana bangsa Israel ya berhasil mengalahkan Aram. Karena apa? Karena waktu itu kita saya menjelaskan, kita nggak baca, tapi saya hanya menjelaskan bagaimana tentang pasal 6 ini sebelum masuk pada pasal 7. Bangsa Aram waktu itu mereka datang dan menyerbu Israel dengan suatu strategi yang dibuat oleh Raja Aram saat itu. Tetapi ketika mereka mulai buat strategi, Nabi Elisa ini mulai menyampaikan kepada Raja Israel waktu itu tentang strategi-strategi, tentang siasat-siasat daripada Raja Aram atau bangsa Aram saat itu. Sehingga ketika Aram mulai penyerangan, ya, Israel sudah buat strategi perlawanan. Jadi Israel sudah buat strategi perlawanan. Mereka sudah berawas-awas sesuai dengan perintah dari Elisa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan waktu itu murkalah Raja Aram. Ya, murkalah Raja Aram. Karena Israel ternyata memiliki nabi. Ya, nabi yang dikenal. Sebenarnya Aram sudah kenal siapa nabi itu, karena di pasal 5 di situ bagaimana perwira dari Raja Aram ya kena sakit kusta, yaitu Naaman. Dan
minta didoakan oleh Elisa, dan waktu itu Elisa menyuruh untuk mandi di Yordan, di sungai Yordan 7 kali, ya. Dan singkat cerita sembuh. Seharusnya Aram sudah tahu bahwa Israel itu punya nabi, atau Israel itu punya Allah yang besar. Ya, dan Nabi Elisa itu adalah salah satu nabi yang dipakai saat itu oleh Allah untuk Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertolongan-pertolongan yang diterima oleh Raja Yoram saat itu, sebenarnya Raja Yoram ini sudah mengerti, ya, bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu mempunyai cara-cara tersendiri dalam menolong saat kekelaman, saat mereka menghadapi masalah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Aram kembali menyerang, mengepung Samaria saat itu. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Samaria mengalami kelaparan yang luar biasa. Saudara bisa lihat itu di dalam 2 Raja-Raja 6 pasal yang ke-24, ya, sebelum dari pasal 7. Jadi di situ bagaimana Samaria mengalami kelaparan yang hebat, kelaparan yang luar biasa. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa 1/4 kap tai merpati, ya, di situ berharga 5 sikal perak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di zaman dulu kelaparan terjadi, itu benar-benar kelaparan. Sampai-sampai Alkitab juga mencatat, saya lupa tulis ayatnya, tetapi di situ juga dikatakan bahwa, maaf bicara agak jorok, tetapi itu yang terjadi. Ya, mereka harus minum air kencingnya mereka harus makan kotorannya mereka. Ya. Kelaparan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat, saya mau mengajak sebelum kita bahas ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, saya masih mau masuk dalam pendahuluan. Kita kembali melihat pada ayatnya yang ke-27 dari pasal 6. Respon dari Raja Yoram terhadap apa yang terjadi di negerinya, Samaria. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengerikankah atau hasil pemerasan anggur? Raja Yoram berkata seperti ini karena suatu hari ada yang berkata atau yang berseru, tolonglah ya tuanku raja. Yang berseru ini adalah seorang wanita. Seorang wanita ini menceritakan, ya, kalau temannya ini sudah bohongi dia. Ya, temannya ini sudah bohongi dia pada ayatnya yang ke-28 dan seterusnya. Di situ mereka sudah buat perjanjian, ya, hari ini kita makan anakku. Itu saking kelaparannya, ya, sampai begitu, ya, hati yang tidak punya pengharapan, akhirnya mereka membuat suatu tindakan yang di luar dari kebenaran, di luar nalar dan di luar dari kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan wanita ini berkata, ketika besok harinya sudah perjanjian gantian, besok anakmu yang dimakan. Raja Yoram mendengar hal ini, dan pada ayat 30, tatkala raja mendengar perkara perempuan itu, dikoyakkannya pakaian. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung. Jadi dia sedang berkabung, dia sangat sedih, dia sangat pahit hati. Ya, dia begitu sedih dengan keadaan.
Dengan keadaan yang terjadi di Samaria saat itu, masalah yang begitu berat. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, dia merasakan hal itu yang begitu berat. Dia tidak mampu. Dan dia memakai kain kabung. Dan dia mulai berkata, pada ayat 31, ini hatinya sudah mulai pahit. Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Dan saudara, pada ayat yang ke-33, Yoram pun berkata, Yoram pun berkata, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia, yaitu Elisa. Berkatalah raja kepadanya, kepada Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Kalau saudara perhatikan baik-baik pada ayat yang ke-27, pada pasal 6, sebenarnya Yoram itu masih ada satu pengharapan. Iya enggak? Masih ada satu pengharapan kepada Tuhan. Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengerikan atau hasil pemerasan anggur? Sebenarnya Yoram masih punya suatu pengharapan, suatu sikap hati yang bahwa mengatakan bahwa Tuhan itu, di dalam Tuhan ada pertolongan. Tetapi pada ayat yang ke-33 di situ dikatakan bahwa sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Oleh sebab itu muncullah kata-kata daripada Elisa pada ayat 1. Dari pasal 7. Kita lihat bersama-sama. Mari. Kita melihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama di sini. Ini adalah nubuat dari seorang Nabi Elisa atas Samaria. Ya. Jadi saat itu Elisa berkata kepada raja, dan di situ ada ajudan raja mendengar. Ya. Ada ajudan raja mendengar. Elisa berkata bahwa dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Kita garis bawahi firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tadinya sebelum itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa pada ayat 25 pasal 6, dikatakan kepala keledai berharga 80 sikal perak, dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Bayangkan, sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada harganya, tetapi mahalnya luar biasa saat itu. Tetapi Elisa berkata, Elisa meresponi keadaan dari Samaria, ketika Raja Yoram, Raja Samaria itu datang kepadanya, Raja datang kepada Elisa, Elisa meresponi berdasarkan firman Tuhan. Dikatakan bahwa besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perwira yang menjadi ajudan raja itu langsung menjawab, abdi Allah. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Untuk menerima lawatan Allah, Allah sebenarnya sudah menyediakan lawatan Allah untuk Samaria saat itu. Sebelum terjadi lawatan Allah atas Samaria, Samaria mengalami yang namanya kelaparan hebat. Kita melihat di sini,
Sesuatu terjadi, kesembuhan terjadi ketika mengalami sakit. Ya kan? Kemenangan terjadi ketika peperangan. Kita lihat di sini. Samaria juga mengalami atau menerima kuasa, keajaiban, lawatan Allah ketika mereka mengalami yang namanya masalah berat, kelaparan hebat. Dan Tuhan datang atas Samaria lewat Elisa, bahwa Tuhan akan membalikkan keadaan Samaria saat itu. Tuhan akan menyatakan kuasa, lawatan atau keajaiban atas Samaria saat itu. Kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sisi hidup, ya, kehidupan ini ada dua sisi yang berjalan bersama-sama. Ya. Kita lihat ada gelap, ada terang. Awalnya aja Tuhan sudah menciptakan benda-benda penerang. Ya kan? Tuhan sudah menciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang untuk malam, benda penerang untuk siang. Berarti hidup ini, ya, kehidupan ini memang ada dua sisi, gelap dan terang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya dan kita amenkan bahwa Yesus itu adalah terang dan kita hidup di dalam Yesus. Amin. Berarti hidup kita itu juga sebagai terang. Masalah dalam bentuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya sesungguhnya Allah sudah menyiapkan terang itu. Amin. Segelap apapun tantangan yang kita hadapi, hidup yang kita hadapi, sebenarnya Allah sudah menyiapkan terang untuk menghalau gelap itu. Amin. Amin, saudara. Oleh sebab itu, menerima lawatan. Kenapa? Ajudan atau perwira ini, kalau kita baca di akhir dari pasal 7 ini, benar-benar menjelaskan kembali nasib dari perwira itu. Tepat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Elisa. Ya, tepat sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dan saat itu Nabi Elisa berkata bahwa firman Tuhan pasal 7 ayat 1. Ya, firman Tuhan berkata, terjadi mujizat untuk Samaria. Allah melawat Samaria. Seharusnya yang ada di Samaria merasakan lawatan Allah itu. Amin. Tetapi ajudan atau perwira, ya di sini dikatakan perwira yang menjadi ajudan raja, tidak menikmati yang namanya kuasa mujizat lawatan Allah atas Samaria, yaitu Allah membalikkan keadaan Samaria yang tadinya kelaparan hebat, tetapi Allah melimpah-limpahkan segala hal yang kurang dalam hidup mereka, Allah gantikan dengan kelimpahan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ajudan atau perwira yang menjadi ajudan raja ini, pada ayatnya yang kedua dari pasal 7, dia berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ya. Maka Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri. Akan melihat lawatan itu.
akan melihat keajaiban itu. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Tetapi tidak mengalami yang namanya mujizat. Yang tidak mengalami lawatan Allah itu. Kenapa? Saya tulis yang pertama di sini. Tidak menerima lawatan karena dia meremehkan Tuhan yang datang lewat perkataan hambanya. Ya. Remehin firman Tuhan. Remehin perkataan Tuhan yang datang lewat hambanya. Saat itu adalah Nabi Elisa. Si perwira ini meremehkan, bahkan dia membuat suatu statement bahwa walaupun Tuhan harus membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Padahal dia adalah ajudan raja yang juga ngerti saat Israel dikepung sama Aram, ya, bagaimana Nabi Elisa berdoa, ya, butakan mata mereka, yaitu pasukan Aram, sehingga mereka tidak menemukan Israel saat itu. Sebenarnya ajudan raja sudah tahu bagaimana Allah menolong dengan luar biasa. Tetapi ketika masalah berikut datang dan dia merasa bahwa itu berat, mulai firman Tuhan tidak dipercayai lagi. Kenapa tidak menerima lawatan Allah? Karena dia mengecilkan kuasa Tuhan dan membesarkan keadaan atau masalah. Ini yang terjadi dari si perwira daripada atau ajudan raja ini. Ya, dia di sini dia memperbesarkan masalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, manusia satu pun gak mungkin tidak punya masalah. Ya, gak mungkin. Bayi yang lahir aja, waktu lahir itu langsung nangis, ya enggak? Lahir aja langsung nangis. Udah nyadar bahwa datang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ajudan ini kita melihat dia membesar-besarkan masalah. Malah dia mengecilkan kuasa Tuhan. Boleh masalah terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan sampai kita membesar-besarkan masalah itu. Diceritakan terus masalah itu. Ya. Jangan. Kita percaya bahwa kita punya Allah lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Amin. Ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang ajaib. Yang mau berkorban untuk kita. Ya. Yang mau berkorban untuk saya dan saudara. Kenapa ajudan atau perwira ini tidak menerima lawatan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat di sini. Elisa sudah berkata, ya. Besok kira-kira waktu ini sesuka tebu yang terbaik akan berharga sesikal. Seharusnya dia tangkap itu dan aminkan. Karena itu dikatakan firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi sesuatu dan orang-orang di sekitar kita mulai melemahkan iman kita. Kita tolak itu, ya. Kita tolak setiap perkataan yang melemahkan itu. Mari kita bangun iman kita dengan memperkatakan diri kita bahwa Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, Allahku sanggup menolongku. Jangan kita sibuk membangun penilaian-penilaian negatif.
ini, ajudan raja ini, kenapa dia tidak menerima lawatan kuasa Tuhan? Kenapa? Karena dia sibuk membangun penilaian negatif. Ya. Dia sibuk membangun hal-hal dalam pikirannya, hal-hal dalam hatinya, dan dia keluarkan dalam perkataannya hal-hal yang negatif. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman tidak terbangun. Ya. Iman tidak akan terbangun jika yang kita lihat itu hanya sesuatu masalah yang mencekam terus yang kita lihat itu. Dan kita kesampingkan firman Tuhan ini, saudara. Maka kita akan masuk di dalam suatu keadaan di mana kita berkata bahwa saya takut, saya sangat takut, saya sangat khawatir. Khawatir itu sah-sah saja manusiawi. Tapi jangan hidup di dalam kekhawatiran. Karena kita punya Tuhan. Amin. Amin. Kita punya Tuhan. Dunia ini tidak sedang baik-baik saja, saudara. Ya. Karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Dunia ini akan berlalu. Tapi kita yang punya iman, kita akan masuk di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, si perwira ini dia sibuk membangun penilaian-penilaian negatif karena dia mendasari semua itu dengan keadaan masalah yang dia lihat. Kita hidup. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup. Tuhan mau kita hidup dengan iman. Agar kita kuat menjalani hidup di dunia ini. Karena kalau kita tidak hidup dengan iman, maka kita akan lemah. Pasti kita lemah. Ya. Iman itu menghadirkan yang belum terlihat. Amin. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara alami. Tetapi ketika kelam itu datang dalam hidupmu, gelap itu datang dalam hidupmu, aktifkan imanmu. Ada terang di dalam hidupmu yang menghalaukan gelap itu. Amin. Mari, percayalah. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ruangan ini mati lampu semuanya. Ya, gelap. Tiba-tiba ada lilin satu, nyala. Serentak, ruangan ini, gelap itu terhalau. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ingat, kita punya kuasa terang itu, amin. Ada Yesus di dalam kita. Yesus yang sanggup menerangi gelapnya jalan hidup kita di dunia ini. Oleh sebab itu jangan sibuk membangun hal-hal penilaian negatif. Oke, masalah A bisa datang. Jangan kita kembangkan, aduh ini gimana ya. Kita kembangkan menjadi sesuatu yang besar. Ya. Seperti perwira ini mengatakan bahwa sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Ya. Kita sudah belajar firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Ya kan? Begitu juga sama dengan Israel. Ya, Musa pun berkata masakan cukup. Ya, daging untuk Israel masakan cukup. Tuhan berkata, masakan kuasaku kurang untuk melakukan itu. Apa yang saudara alami saat ini? Beratkah?
seberat apapun, ya, separah apapun, masakan kuasa Tuhan kurang untuk menolong saudara. Ya. Jadi ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami beratnya hidup ini, kita ambil kata-kata Tuhan itu. Masakan Tuhan gak mampu nolong aku. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masa sih Tuhan gak sanggup tolong aku? Ya. Itu berarti kita sedang menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa kita percaya sesungguhnya aku percaya Engkau Tuhan sanggup menolong aku. Amin. Mari kita bangun itu di dalam diri kita. Ya, jangan sama seperti ajudan tadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa ajudan ini tidak menerima lawatan Allah? Karena dia hanya jadi penonton. Ya, dia jadi penonton apa yang terjadi. Dia tidak menikmati yang namanya kuasa lawatan itu. Dan tragisnya dia diinjak-injak sampai mati. Karena begitu banyak orang berebut, ya, begitu banyak orang masuk dan menikmati yang namanya kelimpahan yang Tuhan berikan kuasa membalikan keadaan atas Samaria saat itu. Tetapi ajudan ini dia menikmati apa yang dia katakan. Ya. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan yang meragukan kuasa Tuhan. Jangan kita perkatakan itu yang hal yang meragukan kuasa Tuhan. Nanti itu yang terjadi atas hidup kita. Ya. Percaya kuasa Allah itu dahsyat, kuasa Allah itu luar biasa. Terima lawatan kuasa Tuhan. Ya, terima lawatan kuasa Tuhan. Yesaya 44 ayatnya yang ketiga. Yesaya 44 ayatnya yang ketiga. Saya bacakan. Yesaya 44. Ayatnya yang ketiga. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. 2, 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Amin, amin, amin. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau perikop bacaan Yesaya 44 ini dikatakan Tuhan satu-satunya Allah. Jadi jangan datang ke alamat yang lain. Datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Di sini Tuhan katakan sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Kalau kita haus akan Dia, kita merasakan bahwa kami butuh kuasa-Mu, kami butuh lawatan-Mu. Tuhan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ini adalah janji Tuhan. Ya, ini adalah janji Tuhan. Tapi Tuhan mau kita percaya. Ya, tetap percaya dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sepertinya tidak ada pengharapan. Tuhan mau kita tetap percaya, percaya. Saudara, harus diakui ketika kita sudah mau masuk jurang nih, ya, ini sudah mau masuk jurang nih, tapi disuruh percaya, Tuhan itu tolong, percaya, itu nggak mudah, ya, itu nggak mudah, tapi disitulah, ya, disitulah level tertinggi kita sebagai anak-anak Tuhan.
Amin. Ketika semuanya tertutup, tapi kita tetap percaya Tuhan pasti tolong aku. Ya, Tuhan pasti tolong aku. Itulah ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan mau iman level tertinggi kita. Tetap percaya di mana tidak ada alasan satupun untuk kita percaya. Amin. Tetap percaya. Mungkin kita berkata, keluargaku sepertinya tidak ada perubahan. Percaya. Ya, percaya. Tapi tidak ada tanda-tanda. Percaya. Tuhan hanya mau itu aja kok. Ya. Samaria mengalami lawatan Tuhan. Karena ada orang-orang yang percaya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat kisah daripada ajudan ini. Ya. Kalau kita baca tadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 4 orang kusta juga. Mereka ini mau masuk ke daerah kota Israel, ya, ke daerah kota Samaria saat itu sedang kelaparan, pasti mati katanya. Kalau mereka berdiam diri dalam saat kelaparan pun mati. Kalau mau pergi ke Aram, ke perkemahan Aram, itu menyerahkan diri namanya. Ini pilihan, ya. Pilihan, tetapi Tuhan mau kita harus bertindak. Ada tindakan di dalamnya, tindakan iman di situ. Tidak fokus kepada kelemahan diri. Saya tidak bahas bagaimana mereka masuk dan lain sebagainya, tetapi 4 orang kusta ini tidak fokus kepada kelemahan diri. Mungkin saat ini kita dalam posisi lemah. Ya. Jangan fokus kepada kelemahan diri kita. Tapi kita fokus kepada Allah kita yang hebat. Amin. Kita fokus kepada Allah kita yang luar biasa yang ada di dalam kita. Jangan fokus kelemahan diri kita. Setiap kita punya kelemahan. Tetapi kita menjadi kuat karena ada Yesus di dalam kita. Amin. Maka kita akan menerima yang namanya lawatan kuasa Tuhan. Jangan fokus kepada kelemahan diri. Bertindak, bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Mari bergerak ya. Mari karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Jangan kita rancangkan sendiri dengan penilaian negatif kita akan suatu keadaan yang kita alami. Tapi biarlah kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas kita. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ya, di situ Tuhan katakan bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Ya, yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, seberat apapun yang kita alami, percaya kita ada di dalam rancangan Tuhan. Biarlah kita tetap dalam rancangan Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi saya pribadi dan saudara. Tetap percaya, maka kita akan menerima lawatan Allah. Amin. Terima lawatan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Jawaban di setiap doaku, saat ku
dikasih oleh Tuhan. Mungkin Tuhan mau kita tetap percaya. Kita tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan percaya kuasa-Mu terjadi dalam kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan percaya kuasa-Mu. Kuasa-Mu Katakan bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa secara khusus. Mungkin umat-umat-Mu Tuhan ada yang datang dengan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat, Tuhan Engkau datang memberikan penghiburan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan memberkati semua umat-umat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah datang memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, mempersembahkan korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mau pakai terus hamba-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat semuanya. Kami bawa bangsa dan negara kami bawa kota kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat semuanya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan yang lama tidak hadir. Mungkin mereka kecewa Tuhan dengan kehidupan, dengan apapun itu juga. Mari Tuhan datang secara khusus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Biarkanlah kekuatan ilahi itu menjamah setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkatilah umat-umat-Mu, berkatilah di dalam segala hal ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala kebaikan Tuhan, sukacita Allah yang khusus, yang tidak terbatas. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan